Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk pertemuan pada siang hari ini yaitu pelajaran PAI kelas 10. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga kegiatan untuk kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapa yang berdoa mulai? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan Asmaul Husna. Nas'aluka Ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh wakil ketua kelas. Semuanya silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya, anak-anak. Semuanya hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah, karena semuanya hadir, mari kita laksanakan kegiatan pada pagi hari ini terkait tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Ya, ini adalah materi awal kita. Di samping materi terbaru, kita akan mengulas dulu materi sebelumnya. Ya, sebelumnya terkait tentang materi jujur. Mungkin kita refleks ke belakang, ya, materi yang telah saya sampaikan kemarin terkait tentang jujur. Masih ingat anak-anak? Siapa yang mau? Ya, silakan. Jujur adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Bagus. Siapa lagi? Ya, silakan. Jujur adalah sikap yang menampilkan sesuatu yang sebenar-benarnya. Orang yang jujur pasti akan mengatakan hal yang benar dan hal yang disampaikan tidak menyalahi fakta yang seharusnya. Bagus. Siapa lagi? Ya, silakan. Contoh perilaku jujur, mengakui kesalahan, mengambil yang bukan hak, tidak mencuri barang milik orang lain. Contoh perilaku jujur di sekolah, contoh perilaku jujur di rumah, contoh perilaku jujur di lingkungan setempat bisa meraih kesuksesan, dipercaya banyak orang. Siapa lagi? Sudah? Nah, sudah. Ya, perilaku jujur kita sebagai siswa harus menerapkan perilaku itu kepada diri kita masing-masing, maupun di sekolah atau di rumah atau di masyarakat. Karena itu perilaku yang sangat baik dan perlu kalian tanamkan kepada diri kalian. Nah, anak-anakku sekalian,
Materi kita pada siang hari ini yaitu terkait tentang meneliti hidup dengan kemuliaan, yaitu mujahadah an-nafs. Kira-kira apa yang tahu mujahadah an-nafs? Silakan, atau dulu. Siapa lagi? Ya, silakan. Mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Nah, sikap serakah atau tamak yaitu mujahadah an-nafs itu yaitu perilaku mengontrol diri. Mungkin ada yang memberikan lagi? Silakan. Karena mujahadah an-nafs berasal dari dua kata berbahasa Arab. Kata mujahadah artinya adalah bersungguh-sungguh, sedangkan nafs atau an-nafs berarti diri sendiri. Mana mujahadah an-nafs adalah bersungguh-sungguh melalui mengendalikan diri agar tidak melakukan kesalahan. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Mampu mengendalikan hawa nafsu saat niat hal yang disenangi. Mampu mengendalikan diri. Terus kemudian Pak Guru bertanya lagi, husnudzon. Yang dimaksud husnudzon itu apa? Ya, silakan. Husnuzon dalam bahasa Arab memiliki arti baik, sementara adzan berarti kemaslahatan, sehingga dari kedua kata tersebut husnuzon dapat diartikan dengan kepasangan baik. Siapa lagi? Ya, silakan. Husnuzon atau berterbaik sangka adalah perilaku terpuji yang harus dimiliki seseorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah husnuzon yang berarti buruk sangka. Berburuk sangka ialah perilaku tercela yang akan berdatangan mudarat, tidak hanya untuk diri kita tetapi untuk orang lain. Contoh dari husnudzon, siapa yang tahu? Ya, silakan. Perilaku husnuzon antara lain yakni husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah mengandung arti selalu berprasangka baik kepada Allah. 2. Husnuzon kepada diri sendiri. Orang beriman tentu memiliki rasa husnuzon terhadap dirinya sendiri. Dan ketiga, husnuzon kepada orang lain. Oke. Terus kemudian ukhuwah. Ya, Pak Haji bertanya lagi, ukhuwah, kira-kira ukhuwah itu apa? Ya, silakan. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab aku yang artinya saudara. Jadi ukhuwah berarti persaudaraan. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Selain faktor yang mempengaruhi timbulnya ukhuwah, juga ada faktor yang membuat ukhuwah, di antaranya membanggakan kelompok secara berbeda. Sebaiknya cakrawala pengetahuan, fanatisme, apanya musik pemungkinan, dan pemahaman Islam yang tidak menyeluruh. Nah, itu adalah runtutan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian, ya, perlu diketahui kompetensi dasar dari pelajaran pada kali ini yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Yang keempat, kompetensi dasarnya yaitu membaca surat Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian setelah kita tahu kompetensi dasarnya, sekarang tujuan pembelajarannya, ya, tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, ya, setelah kalian merefleksikan diri, siswa mampu meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan adalah perintah agama dengan baik. Setelah refleksi diri, siswa mampu menunjukkan bahwa kontrol diri,
prasangka baik dan persaudaraan adalah perintah dari agama. Kemudian yang ketiga, setelah refleksi diri, siswa mampu menyebutkan nilai-nilai yang harus dibangun agar tercipta kerukunan dan kedamaian di masyarakat dengan baik. Yang keempat, setelah merefleksi diri, siswa mampu menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sebagai implementasi perintah Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis terkait dengan baik. Selanjutnya, setelah berdiskusi ya dan menggali informasi, siswa menyebutkan arti perkataan dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri. Kemudian setelah berdiskusi dan menggali informasi, siswa menelaah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan, menganalisis kandungan surat Al-Hujurat, hadis tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan berdasarkan salah satu musafir dengan baik. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, peta konsep yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu ada terkait tentang pengamalan perilaku mujahadah nafs, ya. Kemudian ada ayat-ayat yang berkaitan dengan mujahadah nafs. Kemudian dalil yang terkandung di dalamnya. Terus kemudian menunjukkan perilaku kontrol diri, dan kita bisa mengamalkan perilaku ini di kehidupan kita sehari-hari atau di masyarakat. Nah, kita masuk dalam materi. Nah, jelas gambar tersebut? Jelas ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari gambar di bawah ini? Yang sebelah sana kira-kira gambar apa? Tawuran. Nah, mengontrol diri. Kita sebagai seorang pelajar, ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita, maka apa yang akan terjadi? Maka akan sering marah. Kemudian akan terjadi tawuran. Karena ini adalah tidak bisa mengontrol diri. Kemudian gambar yang satunya, orang yang marah. Nah, ini juga gambar yang menunjukkan bahwa orang ini tidak bisa mengontrol diri, ya, tidak bisa mengontrol sehingga dia sering marah. Kemudian ini gambar pelajaran apa yang bisa kita ambil dari gambar di bawah ini? Yang pertama yaitu apa? Gambar apa? Persaudaraan atau ukhuwah. Ya, kita umat Islam harus bersaudara, ya, saling menghormati antar suku, antar agama, berukhuwah, ya, bersama-sama, bersahabat. Terus kemudian gambar yang satunya husnudzon. Nah, perilaku husnudzon ini yang bagus diterapkan kepada kita semua. Harus berprasangka baik dalam hal apapun itu. Apalagi kalian sudah di kelas satu dengan yang lainnya, ya, harus berprasangka baik antara teman biar tidak terjadi suudzon atau kebalikan dari husnudzon. Nah, sekarang pengertian dari mujahadah nafs. Kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti serakah yang sudah ada di gambar tadi, ya, bahwa kita harus bisa mengontrol diri, yaitu mujahadah nafs. Terus kemudian contohnya bersabar dan tidak membalas ejekan teman. Kalau kita diejek teman, dibullying, ya, kita harus bersabar, tidak harus membalasnya, ya. Kemudian memanfaatkan kesalahan orang lain dan ikhlas dalam bentuk cemoohan dari teman kita. Itu. Terus kemudian pengertian dari husnudzon.
Husnudzon atau berprasangka baik berasal dari kata Arab yaitu husnu yang berarti baik dan dzon yang berarti berprasangka. Dan husnudzon itu adalah berprasangka baik, selalu berpikir positif ya. Kemudian terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Terus kemudian pengertian ukhuwah ya. Pengertian ukhuwah adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim, sesama teman, ukhuwah. Terus kemudian persaudaraan karena fungsi kemanusiaan, sesama manusia, sesama makhluk hidup. Itu adalah ukhuwah. Nah, ini adalah ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini mengandung bahwa kita untuk mujahadah nafs. Nah, kita baca bersama-sama ya. Surat Al-Hujurat ayat 12 dengan bacaan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu makharijul huruf yang telah kita baca ya. Semuanya sudah bagus, tapi harus ditingkatkan. Kalau di rumah dibaca dan dipahami tajwidnya ya, bacaan-bacaan yang tepat ya. Hukum bacaan dari surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Contohnya yaitu mad jaiz munfasil ya. Karena huruf mad yaitu ya fathah yang diikuti alif bertemu dengan hamzah di lain kata dan seterusnya. Kalian nanti di rumah dipelajari terkait hal-hal yang terkait bacaan tajwid tadi ya, anak ya. Terus kemudian sekarang Pak Adi akan memberikan video pembelajaran. Ini nanti bisa membuat referensi kalian, terus kemudian bisa berliterasi atau membaca terkait tentang mujahadah nafs di buku paket yang sudah ada di depan kalian. Silakan diperhatikan sebagai tambah wawasan untuk nanti belajar kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, tema bahasan kita kali ini adalah meniti hidup dengan kemuliaan. Dan berbicara mengenai hidup dengan kemuliaan, saya teringat sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Al-Daruqutni yang menyebutkan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang mampu menandinginya. Dan tentu saja ini juga bermakna bahwa Islam itu agama yang mulia dan tidak ada agama selain Islam yang bisa menandingi kemuliaan Islam. Jadi seharusnya kita sebagai muslim sepatutnya untuk bangga dan berbahagia karena kita merupakan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
karena kita telah memilih dan memutuskan untuk menerima Islam sebagai agama kita. Namun, sangat disayangkan pada kenyataannya tidak semua muslim mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk menerima Islam dengan menjalankan ajaran Islam sepenuhnya. Silakan membuat 3 kelompok untuk membahas terkait pembelian tadi. Terus kemudian silakan nanti setiap kelompok untuk maju ke depan memberikan apa yang sudah dibahas terkait apa yang pembelajaran yang sudah kalian baca. Silakan berdiskusi ya. Sambil berdiskusi Pak Hadi akan memberikan KKBD yang ada. Silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan ini nanti akan kita nilai sikap dan perilaku yang sudah kalian lakukan pada kali ini terkait dengan mujahadah an-nafs. Silakan ada berdiskusi. Salam dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujahadah an-nafs merupakan sikap terpuji yang sepatutnya dimiliki setiap muslim. Secara bahasa, mujahadah berasal dari bahasa Arab yang artinya berjuang. Dari kelompok 1, mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya. Ya, silakan. Apa manfaat dari mujahadah an-nafs? Silakan. Pertanyaannya dijawab. Meningkatkan kesabaran, tidak cepat bereaksi terhadap permasalahan yang timbul, dapat mengikuti bahkan hubungan. Sekarang kita simpulkan hasil dari apa yang sudah kita pelajari pada kali ini, yaitu hasil kesimpulannya yang pertama yaitu terkait tentang kontrol diri, yaitu mujahadah an-nafs. Kita harus bisa mengontrol diri kita dalam hal apapun itu, karena kita masih muda, ya harus bisa mengontrol diri, tidak boleh emosi, tidak boleh sekenaknya saja. Nah, perilaku kontrol diri ini harus kita tanamkan pada diri kita, mulai di lingkungan sekolah sampai di rumah atau di masyarakat. Yang kedua yaitu husnudzon, ya. Kita juga harus menanamkan pada diri kita untuk selalu berhusnudzon kepada siapapun, terutama kepada teman kita, teman kelas kita, apalagi di masyarakat dengan keluarga maupun dengan tetangga. Kita harus selalu husnudzon, berprasangka yang baik. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Yang terakhir yaitu ukhuwah Islamiyah. Kita sebagai umat Islam harus selalu berpikir ukhuwah Islamiyah, yaitu bersama-sama dengan teman, ya. Terus kemudian menghormati antara satu dengan yang lain, menghormati suku agama dengan suku yang lain. Itu mungkin dari penjelasan pada pertemuan pada hari ini. Kemudian anak sekalian, selanjutnya jangan lupa LKPD yang sudah kita berikan itu untuk tugas di rumah, dikerjakan di rumah dengan baik, terus kemudian dikembalikan minggu depan. Materi selanjutnya, materi minggu depan kita akan mempelajari terkait tentang menerapkan perilaku mulia. Ya, kita akhiri
pertemuan pada kali ini dengan bacaan Alhamdulillah